Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Satpol PP di Samarinda makin mengganas. Sejumlah pelanggar perda tak bisa lepas dari sasaran, termasuk penjual ayam dan bunga. Ular piton dengan panjang 4 meter, lengkap dengan puluhan telurnya, ditangkap petugas dan relawan damkar di Samarinda. Proses penangkapannya berlangsung dramatis. Ibu kota Nusantara di Sepaku Penajam Pasir Utara kini sudah dilengkapi dengan kolam retensi untuk menampung air bersih. Sebuah mobil truk bermuatan rijing atau peralatan panggung terguling di Jalan Anggrek Sirana, Samarinda Ulu pada Sabtu malam. Peristiwa tersebut menyebabkan 1 orang terluka dan 1 lainnya tewas. Ketua RT 22 Kelurahan Air Putih menyatakan kecelakaan ini bermula saat truk yang penuh muatan itu hendak menuju ke workshop atau kantor pusat usaha penyewaan panggung. Saat melintasi jalan menanjak, truk tersebut tergelincir hingga akhirnya jatuh ke dalam jurang sedalam 5 meter. Genangan air yang merendam rumah warga di Bengkuring, Sempaja Timur, Samarinda Utara berkedalaman lebih dari 60 cm. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas warga menjadi terhambat. Dalam kondisi seperti ini, warga berharap pemerintah kota segera mengatasinya agar mereka tidak lagi dihantui persoalan banjir. Sejumlah warga buru-buru memindahkan barang dari dalam rumahnya dan sebagian lain terlihat berusaha memadamkan api. Kerja keras itu mereka lakukan saat permukiman padat di daerah Sebengkok, Tarakan Kota terbakar pada Senin siang. Warga terus bekerja keras meski hanya dengan menggunakan alat seadanya. Tak lama setelahnya petugas pun tiba di lokasi kejadian. Sejauh ini penyebab kebakaran belum diketahui. Pria yang digelandang ke kantor polisi ini bernama Ricky. Ia ditangkap usai terpergok mencuri tembaga alat pendingin ruangan di kantor Badan Kepegawaian Daerah Kaltim, Jalan Kesuma Bangsa, Samarinda Kota pada Senin siang. Bersamanya disita barang bukti berupa tembaga hasil curian. Tersangka Ricky ditahan di Mapolsekta Samarinda Kota untuk dimintai keterangan. Kobaran api yang muncul dari salah satu kamar hotel Bumi Senyiur Samarinda pada Rabu siang seketika membuat warga geger. Sejumlah petugas dan relawan pemadam yang diterjunkan secepatnya memberikan pertolongan pada para tamu hotel yang masih berada di kamar. Mereka dievakuasi dengan menggunakan tangga. Di antara para penghuni kamar mengaku panik karena tidak menduga dengan kejadian tersebut. Sejauh ini penyebab pasti kebakaran belum diketahui. Petugas dan relawan damkar tengah berupaya menangkap seekor ular sanca atau piton yang bersembunyi di jalur listrik. Lokasinya di kawasan perumahan Alaya, Sungai Pinang, Samarinda, Kamis siang.
Upaya ini tidak berjalan mudah dan petugas pun harus berhati-hati lantaran lokasi persembunyian ular tersebut tepat berada di jalur kabel listrik. Setelah berbagai upaya yang dilakukan, ular dengan panjang 4 meter tersebut berhasil dikeluarkan dari tempat persembunyiannya. Usai penangkapan, keterkejutan petugas dan relawan belum berkurang. Pasalnya, dari tempat persembunyian ular tersebut ditemukan 34 butir telur ular yang diyakini sudah hampir menetas. Ular ini muncul sudah 3 hari yang lalu sebenarnya. Jadi kebetulan hari ini beliau telepon saya langsung. Saya coba telusuri, ternyata ada sembunyi di gorong-gorong sempit, jalur listrik. Setelah kami coba merusak lantai, jadi saya temukan kelihatan badan, saya pastikan itu ada di situ, terus saya gali, ternyata malah nemukan telurnya. Jadi telur itu saya teliti memang hampir sudah waktunya untuk netas. Selanjutnya, telur berikut ularnya diangkut ke posko damkar. Rencananya ular piton ini akan dilepaskan di daerah Congkang, Kutai Kartanegara. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Kita bisa jual di luar, Ibu Bupati, bahwasanya Lomba perahu panjang di bantaran Sungai Segah Berau pada Rabu sore berlangsung meriah. Suasananya semakin meriah lantaran panitia menyiapkan layar lebar yang dipajang di dekat lokasi lomba. Tujuannya agar para penonton bisa melihat dengan lebih dekat perjuangan para pedayung saat berlomba. Bupati Berau menyatakan lomba dayung dengan perahu panjang merupakan tradisi turun-temurun. Di masa sekarang, lomba tersebut masih dipertahankan untuk menjaga warisan leluhur, juga untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke daerah ini. dari Gunung Tabur, beri aplaus yang meriah dong penonton. Ya Pak Wakil Bupati. Lomba perahu ini adalah merupakan sebuah adat istiadat yang selalu dilaksanakan secara turun-menurun, sehingga wajib untuk kami laksanakan. Dan pada kali ini kami sudah selesai melakukan kegiatan tersebut, dan tentu saja kegiatan ini kami tayangkan melalui media sosial dan juga YouTube dengan harapan dengan adanya kegiatan ini dan kegiatan di media sosial ini bisa mengundang ketertarikan para pencinta olahraga tradisional yang kemudian dapat juga menarik para pendukung dan peminat pariwisata yang ada di Kabupaten Berau. Dan yang kami hormati jajaran Forkopimda. Bagi peserta lomba dayung, kegiatan seperti ini sangat dinantikan. Selain untuk mengasah kemampuan, juga sebagai ajang silaturahmi antar sesama pedayung. Mereka pun mengaku kecewa karena lomba dayung sempat vakum selama beberapa waktu. Nanti yang saya banggakan peserta lomba yang sudah sempat juga ragu kita apakah ini bisa terlaksana atau tidak, tapi alhamdulillah bisa terlaksana akhirnya. Setelah terlaksana bagaimana Bang? Pendapatnya Bang? Pendapatnya sangatlah bagus lah. Adanya perahu panjang ini, kami pencinta perahu panjang ini sangat mengharapkan setiap tahunnya akan dilaksanakan seperti ini terus. Akan diserahkan oleh Sultan Gunung Tabur. Lomba Perahu Panjang 2025 tingkat Kabupaten Berau diikuti 20 tim. Dari jumlah tersebut, 6 tim keluar sebagai juara dalam kelas berbeda. Ke-6 tim tersebut adalah Mambas Parang B, Naga Samudra, Using Lajam, Pasigayan, Raja Babuar, dan Kalima Sakti. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Ibu-ibu dari berbagai desa di Kabupaten Malinau tengah mempersiapkan bumbu rahasia leluhur. Itu mereka lakukan saat mengikuti lomba memasak masakan tradisional berbahan dasar ikan. Lomba yang digelar oleh Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI Malinau itu sebagai upaya untuk mengkampanyekan gemar makan ikan.
Dalam kegiatan ini, setidaknya terdapat 90 kelompok yang bertanding. Sedangkan ikan yang jadi bahan dasar andalannya yakni ikan salap, lais, nila, gabus, patin, dan udang. Jumlah peserta yang hadir pada hari ini sekitar 90 peserta, khususnya yang berada di desa-desa yang berada di Kabupaten Malinau, Desa Malino Kota, Desa Semenggaris, Desa Malino Seberang, Desa Sempayang, Desa Lidung Kemenci, dan Desa Malino Hilir. Ya, harapan saya ke depannya agar makanan khas Malinau bisa terkenal di seluruh Indonesia. Bagi peserta, lomba kali ini tidak hanya sekedar sebagai ajang untuk pamer masakan dan bumbu racikan sendiri. Lebih dari itu, penyelenggaraan lomba dianggap sebagai semangat kebersamaan untuk kesejahteraan nelayan di Malinau. Lebih semangat lagi berkarya, lebih membahagiakan para nelayan yang ada di Kabupaten Malinau, dan terkhusus kami ibu-ibu yang pada hari ini sangat-sangat bahagia sekali bisa berkumpul bersilaturahmi satu sama lain, dan semoga menjadi manfaat buat kami semua maupun ibu-ibu yang lainnya, baik dalam mengolah ikan, baik dalam mengolah bumbunya, baik dengan cara masak kami sampai pada saat selesai. Dan semoga ini pokoknya bermanfaat bagi semua dan kedepannya bisa memberikan motivasi untuk semua. Setelah melalui proses penilaian, kelompok yang berhasil memenangi lomba akan mendapatkan sejumlah hadiah, termasuk pembinaan. Bagi panitia, kegiatan ini bukan hanya sebagai ajang kreativitas, tetapi juga sebagai salah satu upaya mengkampanyekan gemar makan ikan. Mustafa dan Amir Hamzah melaporkan dari Malinau, Kalimantan Utara.